Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Quran surat An-Nisa ayat 69. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, pada cuaca yang ceria di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, insya Allah nanti di yaumil akhir kita menempatkan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini pula khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah semua untuk senantiasa kita selalu meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larang-larangannya. Pada kesempatan ini pula khatib ingin menyampaikan tentang 3 golongan orang yang di akhirat akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Siapakah ketiga golongan itu? Yaitu adalah yang pertama adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya cukup taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi, yaitu yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian golongan yang ketiga yaitu adalah orang yang dalam perdagangannya, dalam muamalah jual belinya jujur. Ini diantara orang-orang yang nanti di yaumil akhir insya Allah bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Islam memberikan perhatian yang besar
terhadap solat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah pada ayat 238 yang berbunyi, Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini merupakan perintah Allah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita, peliharalah solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk dan dengan penuh ketaatan. Dalam firman Allah ini dapat diambil hikmah bahwa orang yang menjaga solatnya dan mempelajari hukum-hukum solat dalam menunaikannya dengan syariat Allah, maka ia telah beruntung. Demikian pula sebaliknya, ketika orang menyia-nyiakan amalan solatnya, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin jamaah solat Jumat dan anak-anak santri semuanya, mari kita jaga solat-solat kita, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Baik itu dalam keadaan longgar, lapang, maupun dalam keadaan sempit. Bahkan sekalipun dalam keadaan aman maupun dalam keadaan berbahaya atau dalam keadaan peperangan, kita tetap harus menjaga solat-solat kita. Solat adalah dorongan terhadap seorang hamba untuk selalu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, solat juga merupakan pensucian hati, pembersihan jiwa, bahkan solat juga merupakan penyegaran roh dan pengampunan berbagai macam dosa-dosa kita, baik itu dosa besar maupun dosa kecil yang kita lakukan. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda dengan melakukan jejak pendapat kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian, lalu mandi setiap hari itu sebanyak 5 kali. Kemudian Rasul pun terus mempertanyakan, akankah tersisa kotoran di badannya? Hal yabqa min daronihi syai'un? Demikian pertanyaan Rasulullah kepada sahabat. Kemudian sahabat pun jawab, qalu la yabqa min daronihi syai'un ya Rasulullah. Jawab sahabat bahwa tidak tersisa sedikit pun kotoran di badannya. Kemudian Rasulullah pun lanjut bersabda, itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, yang dengannya Allah hapuskan segala dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab hadis, yaitu kitab Duratun Nasihin, pada hadis yang ke-207 dan tafsir ilmu Ibnu Katsir, dituliskan kisah seorang sahabat dari kaum Ansor yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang dari kaum Ansor yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dia sedang dilanda kesedihan. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki ini bahkan sampai kurus badannya, yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada seorang ini, wahai Fulan, ada apa gerangan? Aku melihatmu seperti dirundung kesedihan. Lalu orang itu pun menjawab, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang sedang aku pikirkan. Lalu Rasulullah pun kembali bertanya, apa sesungguhnya yang sedang kamu pikirkan? Orang itu pun menjawab,
Kami setiap pagi dan sore selalu menemuimu ya Rasulullah. Kami memandang wajahmu dan duduk bermajlis bersamamu setiap hari. Akan tetapi kelak di hari kiamat, engkau ya Rasulullah akan diangkat bersama para nabi, sehingga kami tidak akan sampai kepadamu lagi. Mungkin kami tidak akan berjumpa denganmu lagi. Ini adalah suatu perasaan cinta seorang sahabat Nabi yang sangat dalam kepada Nabi. Ketika dia masih di dunia, betapa dia sudah sangat sedih, sudah sangat membayangkan bagaimana keadaannya nanti ketika dia berada di akhirat. Masihkah dia bersama Rasulullah SAW? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sesuatu yang dipikirkan oleh seorang sahabat tadi. Lalu Nabi Muhammad SAW diam dan tidak menjawab sedikit pun. Lalu Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sambil membawa ayat tersebut, yaitu ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada wassolihin. Maka Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan kepada laki-laki tersebut untuk menyampaikan berita gembira ini kepadanya. Ini kisah yang terjadi pada sahabat Nabi, di antara asbabun nuzul daripada surat An-Nisa ayat 69 tadi. Masya Allah, begitu bahagianya orang-orang yang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka kelak di akhirat akan bersama dengan para nabi. Terus siapa lagi yang akan bersama nabi, yang akan nanti di sekeliling nabi di akhirat? Yaitu pada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu an, dan riwayat Imam At-Tirmizi. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku sudah melaksanakan sholat, aku sudah melaksanakan zakat dengan hartaku, aku pun sudah berpuasa. Namun Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal di atas hal tersebut, maka di hari kiamat dia bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Kecuali apa? Yaitu kecuali orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan pada hadis yang terakhir, yaitu disampaikan juga bahwa orang yang nanti akan bersama dengan para nabi di yaumil akhir adalah orang-orang yang jujur dalam muamalah, dagang, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, dari kisah yang bersumber dari 3 hadis tersebut di atas, bahwa Allah atau orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga orang yang jujur dalam muamalah perdagangannya, orang yang tidak durhaka kepada orang tuanya, maka kelak insya Allah di yaumil akhir akan Allah beri karunia berupa kenikmatan yang luar biasa, yaitu bisa bersama dengan dan berkumpul dengan para rasul, para siddiqin, syuhada wassolihin, yaitu mereka wahasuna ula rafiqa, yaitu mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Almar'u ma'aman ahabba, yaitu seorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Demikian juga di antara hadis Rasulullah untuk menguatkan bahwa ketika kita cinta kepada Rasul, bahwa ketika kita cinta kepada pewaris-pewaris para nabi, ulama, guru-guru, dan orang-orang alim lainnya, orang-orang solih lainnya, maka insya Allah nanti
kelak di akhirat pun kita akan dipertemukan dan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din minad dunya ila yaumil akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyufal muhtalifata wassadaida wal mihan wa zahara minha wa ma baton min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ihwananal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.